Secret Lovers, di balik manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG, ada limbah yang dihasilkan dalam jumlah besar. Bayangkan dalam setahun, limbah makanan diperkirakan mencapai 624.000 hingga 1,4 juta ton. Ini baru limbah organik, belum termasuk kemasan dan limbah operasional. Lalu, bagaimana mengolah limbah MBG agar tak menambah timbunan sampah di Indonesia yang mencapai puluhan juta ton? Program makanan bergizi gratis atau MBG sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Sebanyak 55-60 juta anak-anak Indonesia disebut-sebut telah menerima manfaatnya. Ya, program MBG ditujukan untuk meningkatkan status gizi dan menekan angka stunting anak-anak Indonesia. Namun, bagaimana dengan limbah MBG yang diproduksi setiap hari? Kami menyambangi salah satu dapur MBG di wilayah Sukamantri, Taman Sari Bogor, Jawa Barat. Di sini, sisa MBG anak-anak sekolah dipisahkan antara limbah organik dan anorganik. Nah, khusus untuk limbah organik akan dimanfaatkan kembali sebagai pakan ternak. Kak, ini kalau di sini tuh dari awal udah kayak gini Kak, sisa makan MBG itu langsung dipisahin atau gimana Kak? Iya, dari awal udah dipisahin karena kita sebelumnya di sini itu ada yang namanya peternakan kalkun kan Kak. Peternakan kalkun, ayam. Jadi semua sisa-sisa dari makanan dari dapur itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak, begitu Kak. Terus untuk sampah plastiknya kita ada khusus pembuangan yaitu dibakar. Jadi saat sampah plastiknya dipisahkan dengan sampah makanan, jadi dia bisa dibakar, ya, dibuang. Sebelum menjadi mitra resmi dapur MBG, di tempat ini sudah ada lebih dulu peternakan kalkun dan ayam. Kehadiran limbah MBG dianggap sangat bermanfaat bagi peternakan karena bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sekaligus mengurangi biaya operasional. Usai dikumpulkan ke dalam gentong, limbah MBG langsung dibagikan ke hewan ternak, salah satunya bebek. Dapur MBG di sini memasak hingga 3.000 porsi setiap hari. Jumlah sebanyak ini tentu saja menghasilkan limbah yang cukup banyak, mencapai 12 gentong penuh dengan berat sekitar 10 kg untuk masing-masing gentong. Gombes, salah satu pekerja di dapur yang bertugas memberi pakan ternak. Setiap hari, pakan diberikan 2 kali. Cuma kalau bebek, kalau pakai yang lain kan kita cuma pakai ampas tahu tuh sama bekatul doang udah gitu. Bagusan ini soalnya kan kalau pakai ini gemuk, ini kan nasi ini mah. Gitu. Iya perbedaannya. Iya ada sayuran juga. Jadi subur gitu. Ke bebeknya juga, ke hewannya juga gitu. Sisa makanan yang diberikan untuk bebek hampir selalu habis tanpa sisa. Kalaupun masih ada sisa, tetap tak jadi masalah Secret Lovers, karena limbah MBG juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk pohon-pohon di sekitar area ini. Cukup dikubur ke dalam tanah, limbah MBG akan terurai dan berubah menjadi media tanam alami. Penggunaan limbah seperti ini dinilai lebih efektif. Tunas terlihat lebih segar, pohon tumbuh lebih subur, dan bunganya pun jadi lebih banyak. Untuk menandai titik penyimpanan, Gombes dan pekerja memberi tanda khusus. Nah, saya jadi penasaran bagaimana hasil pupuk organik dari limbah MBG yang dikubur di sini. Mak, kapan nguburnya? Udah ada 3 mingguan mah ini. Oh, 3 minggu. Iya udah sampai jadi tanah kan ini baru kita gali jadi banyak cacingnya. Oh ya, ini kelihatan banyak cacingnya. Iya. Kalau cacing itu berarti bebek suka ya makan? Iya suka. Terus buat kesuburan tanahnya? Ya lebih bagus ini kan juga pupuk gitu. Yang dari nasi itu juga. Ya yang sisanya jadi pupuknya gitu. Secret Lovers, ada fakta menarik soal perbedaan antara limbah makanan dan pupuk kimia di dalam tanah. Penggunaan pupuk kimia dalam jumlah tertentu bisa membuat cacing tanah berkurang bahkan mati. Sebaliknya, limbah makanan yang diolah secara alami justru membuat cacing tanah tetap hidup. Nah, kehadiran cacing tanah sangat membantu kesuburan tanah. Cacing tanah berperan menggemburkan tanah, membuat air dan udara lebih mudah masuk, serta mempercepat proses penguraian bahan organik.
Bonusnya, bagi yang memelihara unggas, burung, atau beberapa jenis ikan, cacing tanah bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami juga tuh. Seperti bebek-bebek di sini nih, Secret Lovers. Waktu tanah digali dan cacing muncul ke permukaan, mereka langsung semangat memakannya. Tapi limbah MBG ini tidak langsung diberikan ke hewan ternak ya. Sebagian limbah diolah secara alami dulu hingga berubah menjadi maggot, larva yang dikenal sebagai pengurai sampah organik yang sangat cepat dan efisien. Maggot juga jadi sumber protein tinggi untuk pakan ternak seperti ikan dan unggas, serta hewan peliharaan lain. Makanya sangat bermanfaat dijadikan pakan tambahan. Habis itu kita ambil ini yang kayak gininya. Kalau udah kita ambil, udah kita pisahin nih. Ntar dia hitam sendiri. Kalau udah hitam, kalau masih putih sih bisa buat ngasih makan ayam, kayak ikan, yang lain-lain lah hewan gitu. Cuman kalau yang udah hitam semacam kayak gini, ini jadi lalat nanti. Kalau udah jadi lalat dia bertelur lagi, dibudidayain lagi gitu. Iya. Kandungan protein maggot cukup tinggi hingga 60%, sedangkan lemak sekitar 30%. Selain itu, maggot juga mengandung asam amino, kalsium, dan fosfor. Kandungan inilah yang membuat maggot cocok sebagai pakan unggas, burung, dan ikan karena bentuk dan karakternya mirip dengan pakan alami mereka. Oh iya, Secret Lovers, meskipun bentuknya terlihat menjijikan, manfaat maggot untuk hewan ternyata cukup nendang loh. Pemberian maggot pada ternak membuat pertumbuhan hewan bisa lebih cepat dengan bobot dan otot tubuh yang meningkat drastis. Hewan pun menjadi lebih aktif. Ditambah lagi, penggunaan maggot bisa menekan biaya pakan. Namun tetap perlu dicampur dengan pakan lainnya, seperti sisa makanan atau bekatul. Di antara hewan ternak yang dipelihara di sini, ikan menjadi komoditas yang paling sering diolah untuk program makanan bergizi gratis. Peternakan ini memiliki beragam jenis ikan, mulai dari bawal, nila, mujair, hingga patin. Ini makannya dari dulu dikasihnya maggot gini atau pernah dikasih pakan ikan juga? Enggak sih, kalau kita nggak pernah pakai pakan ikan sih ya. Cuma pakai ya sisa-sisa. Kadang sisa limbah MBG juga buat ikan juga, ikan juga. Iya, mau ikan iya. Nah, kalau bawal itu kan kayak predator gitu, jadi apa-apa dimakan gitu. Apa sih bedanya kalau ngasih makan pakai maggot sama limbah MBG itu sama kalau misalkan ngasih pakai pakan ikan? Ya beda sih, kalau menurut kita kan kalau kayak pakai nasi, maggot gitu ini kelihatannya lebih gemuk gitu ikannya gitu. Soalnya ya kalau nasi kan dia mengurai itu di bawah lumpur-lumpur gitu. Ya sekali dimakanin lagi, jadi yang di bawah itu makannya yang di bawah naik lagi gitu, ntar dimakan lagi gitu. Pemberian maggot juga menciptakan rantai makan alami di dalam kolam. Sebagian maggot langsung dimakan oleh ikan yang lebih besar atau ikan yang aktif di permukaan. Sedangkan sisanya akan turun ke dasar kolam, terurai, dan dimanfaatkan oleh mikroorganisme, cacing air, dan hewan kecil lainnya. Organisme inilah yang kemudian dimakan ikan dasar seperti lele, patin, dan nila. Alur ekosistem alami seperti ini membuat pakan tidak langsung habis, namun dimanfaatkan bertahap. Kalau untuk kalkun, limbah sisa MBG dicampur dengan ampas tahu dan bekatul. Campuran ini umumnya cocok untuk pakan unggas. Kondisi ini menguntungkan dapur MBG yang membutuhkan siklus panen cepat agar ikan bisa segera diolah dan disajikan kepada siswa. Sebenarnya, pakan pabrikan memiliki gizi lebih terukur, namun harganya lebih mahal dan dalam prakteknya perbedaan hasilnya tidak terlalu signifikan. Apa ini ada perlu tambahan nutrisi lain makanya dicampur sama bekatul sama? Iya, ada juga ini kan iya ada nutrisi yang lain juga. Jadi biar lebih bagus lah gitu. Bagus tuh dagingnya Iya. atau telurnya atau gimana? Telurnya juga, jadi apa ya, kulitnya itu cangkangnya kuat lah gitu. Iya. Sebelumnya tapi pernah nggak dikasih makan khusus buat kalkun gitu? Kan biasanya ada pakan hewannya. Iya, pernah gitu. Cuman kan kalau kayak kita pakai pakan terus kan kita harus banyak tuh pengeluaran lah gitu. Tapi kalau ini kan kita enggak lah gitu. Pengolahan limbah MBG menjadi pakan alternatif dan maggot yang tinggi nutrisi, selain bisa meningkatkan pertumbuhan ternak, sekaligus juga menekan biaya pakan dan mengurangi beban lingkungan. Langkah sederhana mendukung konsep zero waste seperti ini menjadi contoh bahwa solusi pangan dan lingkungan bisa berjalan beriringan.